Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Astuti Linar dengan NIM P0032402074, kelas 1B, jurusan D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem limfatik atau sistem getah bening. Sistem limfatik atau dikenal pula sebagai sistem getah bening adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara kerja darah. Sistem limfatik terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Sistem getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa-sisa, dan hal lainnya seperti virus, bakteri, dan jamur pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaring bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Lalu cairan yang telah tersaring garam dan protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Beberapa fungsi sistem limfatik bagi tubuh antara lain: yang pertama, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Salah satu fungsi sistem limfatik adalah membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh, lalu mengembalikan kelebihan cairan dan protein ke dalam pembuluh darah. Ada sekitar 90% cairan plasma yang mengalir ke jaringan tubuh, kemudian 10% sisanya dikembalikan oleh sistem limfatik. Setiap harinya, ada sekitar 2-3 liter cairan yang dikembalikan ke pembuluh darah. Cairan termasuk protein yang ukurannya terlalu besar untuk dibawa ke pembuluh darah. Ketika fungsi sistem limfatik ini dapat berjalan dengan baik, maka dapat berakibat fatal. Pasalnya, jaringan tubuh dapat membengkak, volume darah menurun, dan tekanan darah dapat meningkat. Fungsi yang kedua yaitu menyerap sebagian lemak makanan dalam usus. Fungsi limfatik berikutnya adalah menyerap sebagian lemak makanan dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. Fungsi yang ketiga yaitu melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Fungsi sistem limfatik yang paling utama adalah melindungi tubuh dari zat asing yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik menghasilkan dan melepaskan limfosit, yaitu sel darah putih, khusus untuk menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Berikut adalah organ yang terdapat pada sistem limfatik. Yang pertama, tonsil atau amandel. Tonsil atau dikenal dengan nama aman adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup atau tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah bagian penting dari sistem limfatik dalam tubuh. Salah satu fungsi kelenjar timus yang utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan paru-paru. Limfa. Yang ketiga adalah limfa. Limfa adalah organ sistem limfatik paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut. Limfa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. Yang keempat yaitu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya menyerupai kacang. Ada ratusan kelenjar getah bening pada tubuh manusia.
Kelenjar getah bening dapat ditemukan sendiri atau dalam kumpulan yang banyak. Terdapat pada leher, pada paha, bagian dalam, ketiak, di sekitar usus dan di antara paru-paru. Kelenjar ini memiliki sel-sel darah putih yang merupakan sel imun yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Yang kelima yaitu pembuluh limpatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limpatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi pembuluh limpatik adalah membawa cairan limpa atau cairan getah bening. Yang keenam yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari organ sistem limpatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Sumsum tulang belakang terletak di tulang pinggul dan tulang dada. Sistem limpatik tidak dapat berfungsi dengan optimal apabila kelenjar pembuluh atau jaringan limpa mengalami penyumbatan, infeksi peradangan, hingga kanker. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan sistem limpatik yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu limfadenitis. Limfadenitis adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar getah bening di dalam tubuh. Akibatnya muncul nanah di dalam kelenjar getah bening sehingga menyebabkan abses. Kulit di area kelenjar getah bening yang meradang biasanya akan berwarna kemerahan atau bergaris. Berdasarkan lokasinya, limfadenitis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama limfadenitis lokal. Ini merupakan jenis limfadenitis yang paling umum terjadi. Limfadenitis lokal yang terjadi pada beberapa kelenjar getah bening yang berdekatan seperti tonsilitis atau radang amandel. Yang kedua yaitu limfadenitis umum. Kondisi ini terjadi ketika banyak kelenjar getah bening yang mengalami radang akibat penyebaran infeksi melalui aliran darah atau akibat penyakit lain yang menyebar ke seluruh tubuh, misalnya infeksi saluran pernapasan atau atas dan sepsis. Yang gangguan yang kedua yaitu limfadema. Limfadema adalah suatu kondisi ketika fungsi sistem limpatik tidak dapat berfungsi dengan baik akibat adanya penyumbatan. Pada akhirnya cairan akan menumpuk sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan atau tungkai. Biasanya limfadema dapat mengakibatkan kulit di area yang terinfeksi terasa kencang dan keras, serta muncul berbagai masalah kulit. Pada beberapa kasus cairan bocor melalui kulit. Limfadema dapat terjadi akibat cedera, terapi radiasi, tindakan pembedahan, hingga kondisi medis yang dikenal sebagai limfatik filariasis. Gangguan yang ketiga yaitu limfoma. Limfoma adalah kanker kelenjar getah bening yang berkembang dan menyebar secara tidak terkendali. Adanya sel-sel tumor ganas dapat menghalangi saluran limpatik ke kelenjar getah bening sehingga mengganggu aliran cairan getah bening. Ada dua jenis limfoma, yakni limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Sistem limpatik atau sistem kelenjar getah bening sangat penting untuk kekebalan tubuh guna melawan berbagai infeksi dan penyakit. Namun jika Anda mengalami gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan dengan sistem limpatik, sebaiknya segera konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem limpatik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.